parkir Serome kok Keburu bang tadi bang. Waduh kejar tayang ini. Gimana nggak? Saya lupa taruh. Oh Yohan yang bawah. dengar suaranya. Testing, testing.
Cek 1 2 3 dicoba.
Sudah kecilkan dari sini. Cek cek. Tes satu. Tes satu. Cek cek. Cek satu. Tes. Tes satu. Yang jamar itu apa, Bang? Oke. Shalom semua. Selamat pagi. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Baik, setiap kita pasti bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Saya ucapkan selamat datang di rumah Tuhan. Mari alami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan pagi hari ini. Siapkan hatimu, nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami boleh mengalami perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, berkumpul bersama-sama. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Mari datang di hadapan Tuhan, mengucap syukurlah untuk kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup setiap kami. Haleluya. Mari kita naikkan sembah kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari naikkan sembah-Mu. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Yes. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, amin. Segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu sama-sama naikkan sembah. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami naikkan syukur kami, sembah kami bagi Engkau Yesus. Sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Nya. Anugerah-Mu, oh thank you Lord, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukup, cukuplah bagiku. Sama-sama naikkan sembahmu. Anugerah-Mu, yes God. Anugerah-Mu, semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Karena anugerah, kami naikkan syukur kami Tuhan, bukan karena kekuatanku, semua karena anugerah. Tuhan, yes, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari sembah Dia dengan lebih lagi. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kekuatanku, amin Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yes God. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami, yaitu karya salib-Mu Tuhan. Tuhan mati di kayu salib untuk setiap kami supaya kami hidup. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan apa? Dengan nyanyian syukur, hari-hari sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya, penuhi baitnya
Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama. Dan anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Yes, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Masih semangat, amin. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita bersama-sama angkat pujian ini, aku diberkati. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya dan anugerahnya. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Guru Besar, dipersilakan. Maju anak sekolah. Persembahkan pujiannya. Ya, yang anak besar silakan. Ya, persembahan pujian. Sama-sama didoakan, mereka akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Check, satu. Check. Puji Tuhan. Baik, silakan. Ke depan untuk didoakan. Anak-anak. Ya, anak sekolah minggu semua dan anak remaja silakan maju ke depan. Baik, kita mau berdoa untuk anak-anak kita yang terkasih.
kasih. Sekali lagi kita mau kasih semangat buat mereka dengan 2 jempol bilang anak-anak yang luar biasa. Semua anak-anak bilang terima kasih. Yuk kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur sukacita untuk boleh beribadah bersama dengan anak-anak kami. Inilah menjadi pemandangan yang terbaik dalam hidup kami. Melihat orang tua dan anak bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, di mana akhir zaman ini ada banyak perpecahan di tengah keluarga. Kami berdoa supaya gereja ini boleh mewariskan sesuatu yang baik, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak, di mana kami semua satu, supaya digenapi bersama dengan seluruh keluargaku, kami melayani Tuhan. Kami serahkan ibadah abadi hari ini kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan terjadi dalam ibadah hari ini. Hati mereka diarahkan kepadamu, pikiran mereka. Lawatlah ibadah abadi hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya anak-anak kami mengalami pengenalan akan Tuhan sejak dari kecil. Diberkatilah pendidikan mereka, masa depan mereka, kebutuhan mereka. Biar mereka tumbuh sebagai anak-anak yang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga mereka menjadi saksi Kristus. Berkati pula kakak-kakak pembina yang akan mengajar mereka, biar kasih dari Bapa, otoritas dari Kristus Yesus mengurapi mereka. Roh Kudus, Engkau yang boleh mengalir bersama dengan kakak pembina. Biar ibadah abadi hari ini, mereka boleh mengalami sesuatu yang baru. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Perlengkapilah hidup setiap kami Tuhan. Kami siap dibentuk lebih lagi di dalam Engkau, supaya setiap kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Pengenalan akan Engkau membuat kami bangkit Tuhan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang datang siang hari ini, apapun yang menjadi beban masalahmu, Tuhan katakan, di dalam Dia ada kemenangan. Di dalam Dia ada kesembuhan. Di dalam Dia ada kelepasan. Oleh karena itu imani, percaya, Yesus sanggup membebaskan setiap kita. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan dengan pujian ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami temukan kemenangan kami. Jawaban ku dapat kami ada kekuatan yang baru Tuhan. Ku dapatkan kekuatanku. Amin. Dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku pujikan Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Kita
puji Kau, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbantah. Kuasa-Mu Tuhan nyata di hidup kami, di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Katakan, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbantah. Nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan, haleluya. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbantah. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus, katakan, dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagi. Dalam Yesus, terjadi bagiku. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Di dalam-Mu ada mujizat. Haleluya. Ada kekuatan yang baru. Di dalam-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur mengenal-Mu Tuhan, haleluya. Ada kuasa di dalam nama-Nya, ada kemenangan, ada kuasa. Kami percaya bahwa Kau Tuhan Allah yang sungguh perkasa dan ajaib. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan. Ku puji Kau Tuhan. Tuhan yang tak terbantah. Yes, God. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu. Sembah Dia, puji dan tinggikan nama-Nya. Katakan, ku puji Kau, Tuhan.
Mari berikan tepuk tangan kepada Yesus yang sanggup memberikan mujizat. Kami percaya sampai saat ini itu berkuasa. Kami percaya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Itu sebabnya kami mengangkat wajah kami memandang Engkau. Dan firman-Mu berkata, nama Tuhan adalah kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan pertolongan. No matter how, tidak peduli apapun yang terjadi, kami mau belajar. Dalam nama Yesus kami dapat kemenangan. Dalam nama Yesus kami dapat kekuatan. Dan di dalam Yesus kami dapat jalan keluar. Dan biarlah hari ini, lewat ibadah ini, kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akan mengubah seluruh hidup kami. Kami buka hati dan seluruh hidup kami. Berfirmanlah, kami menghormati Engkau ya Tuhan. Engkaulah segala-galanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar, semua baik? Ya, sehat ya. Ya, luar biasa. Yang di belakangnya juga, siapa tahu nggak ada di kiri kanannya, jadi yang di belakangnya. Ya. Ya, kita bersyukur Tuhan mendesain satu hari di mana kita bisa beribadah bersama-sama supaya kita boleh bersama-sama mengalami Tuhan. Oleh sebab itu, kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Sama istri, PA dengan Kak Doni dan Kak Ocha. Waktu kami PA, kami belajar tentang aspek rohani yang bisa membuat kita tangguh, bisa membuat kita kuat. Gitu loh. Jadi kita perlu, karena segala tantangan yang kita hadapi, kita perlu kekuatan ekstra. Bilang kekuatan ekstra. Nah, oleh sebab itu, kami belajar kemarin bahwa ada beberapa hal, ada 6 hal yang kami pelajari yang bisa menolong seorang anak Tuhan itu bisa kuat, sehat, dan tangguh. Yang pertama itu yaitu panggilan. Kita harus tahu apa panggilan kita. Karena kalau kita nggak tahu panggilan kita, kita akan ikut arus orang lain. Yang kedua setelah panggilan itu, yang kami pelajari supaya kita anak Tuhan sehat, kuat, dan tangguh, yaitu ada harapan dan keyakinan. Kita punya harapan di dalam hal berat, di dalam lembah kekelaman, kita punya keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita. Orang yang gak punya harapan itu seperti orang yang tidak akan berjalan hidup dengan baik. Hidup tanpa harapan seperti hidup tanpa cita-cita, hidup tanpa sebuah semangat, tanpa sebuah hal yang ingin dicapai dalam hidup. Hidup tanpa keyakinan itu akan membuat kita akan mudah terbawa arus. Oleh sebab itu kemarin kami belajar menggali firman Tuhan. Bagaimana kita menemukan harapan di dalam Tuhan. Bagaimana kita menemukan keyakinan dalam Tuhan. Yang ketiga kami pelajari bagaimana supaya kita itu anak Tuhan yang kuat dan tangguh harus ada pengampunan. Wah, seringkali kalau kita bermasalah dengan orang lain, tidak mengampuni, maka hidup ini akan susah. Hari Jumat kemarin kita belajar bagaimana doa Yakub didengar oleh Tuhan karena dia rekonsiliasi dengan Esau. Kita belajar kemarin luar biasa ya. Kita belajar dan bagaimana akhirnya Yakub berjalan bersama-sama dengan Esau. Ketika saling mengampuni, pengampunan terjadi, bahkan Yakub berkata ketika melihat wajah Esau, dia tidak melihat wajah musuh, tapi dia melihat apa? Wajah Allah. Wajah Allah di mukanya Esau. Itu menarik sekali. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Panggilan. Yang kedua,
harapan dan keyakinan. Yang ketiga, pengampunan. Yang keempat, pengucapan syukur. Wah, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang kuat, yang tangguh dalam hidupnya. Bersyukur bukan karena hal baik, tetapi bersyukur dalam segala hal. Amin. Yang kelima kami pelajari kemarin yaitu kita berhenti dari segala sesuatu dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita butuh untuk kita rest dari pelayanan, dari semua kesibukan. Kita butuh berhenti. Kita menjadi human doing hari ini. Kita menjadi manusia karena apa yang kita lakukan. Padahal Allah menciptakan kita human being. Kita manusia seadanya, sejatinya manusia, tanpa lakukan apapun. Oleh sebab itu kita belajar, kami belajar kemarin itu kita butuh rest, kita butuh beristirahat. Yang terakhir kami belajar kemarin yaitu kita harus punya komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu akan membuat seseorang kuat dalam hidupnya. Kami belajar kalau kita nggak punya komunitas yang sehat, maka apa yang terjadi? Kita akan hidup dalam kehidupan yang buruk. Kalau kita nggak punya komunitas yang sehat, kita nggak punya teman yang mendukung, mendoakan, mendorong kita. Nggak ada orang-orang yang membawa nilai positif dalam hidup kita. Oleh sebab itu kami berdoa, berharap semua kita jemaat Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Amin. Sama-sama bilang anak Tuhan yang tangguh. Sekali lagi, bilang kiri kanan sambil kepalkan jari tangannya. Anak Tuhan yang tangguh. Bilang di belakangnya lagi, anak Tuhan yang tangguh. Anak Tuhan yang tangguh ya. Gitu loh. Benar, kita mau jadi anak Tuhan yang tangguh ya. Bukan orang yang cengeng, amin. Yes, orang yang tangguh. Orang tangguh itu saudara, dibuat sendiri pun mantep. Gitu loh. Dikasih tugas banyak pun oke, gitu loh. Karena apa? Dia punya kekuatan dalam dirinya, dia punya modal dalam dirinya yang membuat dia berani untuk maju, gitu loh. Oleh sebab itu di gereja ini lewat pemuridan menjadi anak tangguh, menjadi anak Tuhan yang tangguh itu kita pelajari. Makanya sama-sama kita terus dibangun Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes. Hari ini baik dan yang buruk bisa terjadi lagi. Tinggal kita pilih. Saudara mau pengalaman baik yang terjadi lagi atau pengalaman buruk yang terjadi lagi? Jawabannya apa? Pasti kita mau pengalaman yang baik. Ya, pasti nggak ada yang mau pengalaman buruk. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang anak Tuhan, seorang murid Yesus yang pernah mengalami pengalaman baik dan mengalami pengalaman buruk dan bagaimana Allah dia untuk boleh terus berjalan dalam pengalaman baik bersama dengan Allah. Kita buka sama-sama Yohanes pasal 21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ya. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ini kebiasaan baru di gereja kita, membaca firman Tuhan sambil bangkit berdiri sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. Kalau ada di Alkitab saudara, silakan, di screen ada. Ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepada apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Saudara, peristiwa ini sangat terkenal dan banyak di antara kita tahu tentang hal ini, betul? Petrus di mana dia mengalami perjumpaan dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Saudara masih ingat tentang Petrus? Coba sebentar semua saudara, langsung ingat. Petrus murid Yesus, bukan Petrus yang lain, ya. Coba ingat, apa yang saudara ingat? Ya, saudara ingat nggak pengalaman luar biasa yang dialami Petrus? Masih ingat? Pengalaman yang dialami Petrus pertama kali di Lukas pasal yang kelima ketika Yesus memanggil dia. Di pantai Danau Genesaret itu, dia sedang membasuh jalannya. Lalu Yesus berkata apa? Dia naik ke atas perahunya Petrus. Dan dia berkata, bertolaklah, betul? Ketika dia bertolak, dia bilang apa? Sudah sepanjang malam, kami nangkap ikan tapi nggak dapat. Gitu loh. Tapi Yesus berkata, bertolaklah. Dia bertolak. Dan dia nangkap ikan, dan ikannya sangat banyak, betul? Sepanjang malam mereka tangkap ikan tapi nggak dapat. Tapi saat itu, hanya satu waktu saja ketika Yesus bicara, ikan semua dengar. Ikan semua dengar. Dan ikan semua berenang, dia cari yang mana jalannya Petrus, yang mana jalannya Petrus, yang mana. Petrus, lihat ikannya datang saudara, kumpul. Sampai perahunya mau apa? Tenggelam. Nggak kuat Petrus sampai dia panggil teman-temannya. Setelah itu mereka kembali ke darat, lalu Petrus bilang apa? Aku tidak layak, aku berdosa. Yesus bilang apa? Mulai hari ini, engkau tidak menjala ikan lagi, tetapi menjadi apa? Penjala manusia. Itu hebat. Hebat, pertobatan dia hebat. Hebat sekali pertobatan dia. Saudara masih ingat ada hal-hal lain di mana perkara hebat Tuhan lakukan bersama dengan Petrus? Masih ingat ketika Petrus berjalan di atas air, betul? Tidak ada satu orang murid pun yang berani keluar dari perahu itu. Hanya satu orang yang berani. Siapa? Wih, bukan Petrus Pak. Siapa? Yudas. Loh, kok bisa? Iya, waktu Yudas keluar, Petrus bilang, bukan kau, aku yang keluar. Tidak. Siapa yang keluar? Petrus keluar. Jalan di atas air. Satu-satunya murid yang berjalan di atas air seperti Yesus, yaitu siapa? Petrus. Sama mereka, Petrus, Yesus, Agus, oh bukan. Saudara dengar baik-baik, menarik sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu, 2 Jumat yang lalu kita bahas. Bagaimana ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke atas gunung dan mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, apa yang mereka lihat? Ada 2 yang mereka lihat. Pertama apa? Tiba-tiba, sama-sama bilang tiba-tiba, kurang tiba-tiba saudara. Sama-sama, tiba-tiba. Wajah Yesus berubah menjadi apa? Putih bercahaya. Wih, gitu loh. Wajah Yesus putih bercahaya. Wah. Dan tiba-tiba awan kemuliaan datang. Wah. Tiba-tiba muncul yang namanya 2 Elia dan Musa turun. Wah, Petrus senang sekali. Sampai dia bilang, Yesus, aku mau buat 3 kemah di sini. Gitu loh, 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kalau Petrus itu cuma GKKD, dia bilang, aku buat 4, 1 untuk kemah Daud. Saudara dengar baik-baik. Waktu dia ngomong gitu, boom, ada suara yang berbicara dari atas. Tiba-tiba, saya bilang tiba-tiba. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dia bilang apa? Inilah anak yang ku kasihi, dengarkanlah dia. Petrus ngomong terus. Tiba-tiba suara dari sorga suruh dia diam. Dengar Yesus, gitu loh.
dia langsung jatuh tengkurap. Petrus mengalami hal-hal yang ajaib, pengalaman yang luar biasa. Petrus lihat orang sakit sembuh, orang buta dia lihat semua, bahkan ibu mertuanya sakit disembuhkan. Dia lihat perkara-perkara ajaib. Tapi dengar, dia punya satu pengalaman buruk. Yaitu apa? Yaitu apa? Menyangkal Yesus. Berapa kali dia sangkal? 3 kali. Saudara dengar menarik. Kitab Yohanes, satu-satunya kitab yang tidak mencatat penyangkalan daripada Petrus. Penyangkalan daripada Petrus terhadap Yesus. Tetapi hanya kitab Yohanes yang mencatat pemulihan daripada Petrus. Itu sebabnya Injil itu nggak bisa dilepas. Nggak bisa. Kalau mau komplit ceritanya harus pelajari semuanya. Makanya iklan lebih dahulu. Setiap minggu kedua dan keempat kita akan ada Bible Study. Namanya Ada Bible Study. Aku dan Alkitab. ADA. Aku dan Alkitab. Ada. Setiap minggu kedua dan minggu keempat. Setiap Rabu di tempat ini 1 jam. Pastikan saudara hadir. Amin. Tolong jadwal syuting, jadwal shopping, stop semuanya. Kita belajar. Supaya kita bisa lihat. Saudara tahu apa yang terjadi. Itu pengalaman Petrus. Katakan pengalaman Petrus. Saudara, kita semua pasti pernah punya pengalaman yang luar biasa. Yang kita bisa ceritakan kepada semua orang. Tetapi kita pernah juga punya pengalaman pahit. Oke, kita cek. Siapa di tempat ini yang pernah punya pengalaman luar biasa dan kau sangat senang menceritakannya? Angkat tangan. Terserah tentang apapun. Oke. Wah, turunkan tangan. Siapa di antara saudara yang pernah mengalami pengalaman buruk, saking buruknya, saking sakitnya pengalaman itu, saudara tidak bisa melupakannya? Angkat tangan. Nah, kita semua. Nah, Petrus pernah mengalaminya. Saudara, ayat yang kita baca, Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Berapa kali? 3 kali. Saudara, ini pertanyaan tidak mudah. Karena pertanyaan ini bukanlah pertanyaan sains, seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi pertanyaan ini berbicara tentang prinsip masa depan dan kedalaman hati kita. Tadi waktu kami datang ke sini di perjalanan, San sama Kava bertanya, agama apa yang terbanyak di dunia ini? Lalu yang kedua, agama apa yang paling sedikit pengikutnya? Wih, ini pertanyaannya sudah susah. Lalu dia tanya lagi tentang ada seorang artis yang terkenal, dia ini meninggalkan kekristenan. Sebenarnya dia bukan beragama Kristen, dia Katolik dan pindah kepada keyakinan yang lain. Lalu saya bilang, itu sebabnya abang sama adik perlu belajar firman Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan mudah dipengaruhi. Kita akan mudah dipengaruhi, diberitakan hal-hal yang salah, kita goyah imannya, kita nggak yakin dengan Yesus, kita nggak yakin dengan kekristenan, akhirnya kita meninggalkan iman kita. Contoh yang paling sering ditanya, kok Tuhannya orang Kristen itu mati? Abang bisa jawab enggak? Enggak. Adik bisa jawab enggak? Enggak. Saya tunggu. Tiba-tiba Kava bilang apa? Tolong jelaskan. Anak kelas 3 SD, saudara. Tolong jelaskan. Ketuhanan Yesus. Saudara lihat. Saya dorong saudara, kalau hari ini ada yang bertanya kepadamu, kenapa Tuhannya orang Kristen itu mati? Saudara bisa jawab tidak? Orang bilang, kok Tuhan mati? Itu bukan Tuhan kok mati. Akhirnya goyah iman kita. Akhirnya kita pindah ke toko sebelah. Itu sebabnya ikut Bible Study. Ya, PA. Saudara, kita akan belajar hal-hal seperti itu. Menolong supaya iman kita kuat. Amin. Nah, kita kembali kepada pertanyaan ini. Saudara dengar baik-baik. Ini pengalaman Petrus. Tetapi belajar dari pengalaman Petrus ini, kita akan belajar prinsipnya dalam hidup kita. Sebelum kita lebih dalam menggali ini, kita lihat dulu latar belakangnya. Katakan latar belakangnya.
Lihat ya, prinsip-prinsipnya kita temukan dari latar belakangnya. Jadi kisahnya di Yohanes 21, kita baca ayat 1. Lihat sama-sama. Yohanes 21 ayat 1. Oke, sudah? Sudah ketemu? Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, jadi ini penampakan Yesus setelah dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lompat ayat 14. Ayat 14, lihat apa yang terjadi. Ayat 4. Itulah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Menampakkan seperti diwahyukan dirinya. Yesus, dia menampakkan diri kepada orang, tetapi kalau orang itu tidak dibukakan Tuhan pengertiannya, dia nggak akan tahu. Contoh, masih ingat 2 orang murid Yesus perjalanan kemana? Ke Emmaus. Sepanjang perjalanan, mereka sedih dan tiba-tiba ada 1 orang yang datang dalam perjalanan itu dan mereka ngobrol. Mereka berdua ngobrol dan Yesus bertanya, apa yang kau bicarakan? Lalu 2 orang murid ini berkata, hei, apakah kau orang asing di Israel? Kau tidak tahu bahwa ada guru yang kami kasihi, Tuhan kami, Yesus. Dia mengajar lakukan ini, tapi dia mati, dia dikubur, mayatnya hilang sekarang. Wah. Yang bertanya itu siapa? Yesus. Lalu mereka cerita, lalu Yesus balas, Yesus kasih kuliah mereka. Mulai dari perjanjian lama, dia cerita tentang Musa, sampai kepada tentang Yesus. Sudah tahu sepanjang jalan, mereka nggak tahu itu Yesus. Nggak tahu. Mereka sedang, 2 murid ini sedang cerita Yesus kepada Yesus. Lihat ya, cerita Yesus kepada Yesus. Seperti ngajar ayam bertelur, saudara. Saudara dengar baik-baik. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Sampai tiba roti. Waktu dia memecah roti, disitulah dia bikin seperti ini, menampakkan diri. Akhirnya firman Tuhan berkata, maka terbukalah mata mereka. Dan mereka tahu itu Yesus. Dan tiba-tiba Yesus hilang. Mereka tadi awalnya mungkin di Emmaus mau tinggal lebih lama. Nggak jadi, mereka langsung pulang ke Yerusalem. Kami ketemu Yesus. Saudara dengar baik-baik, tanpa pewahyuan kita nggak kenal Allah. Dan sama, Petrus untuk bisa bangkit kembali dari pengalaman yang buruk, dia butuh pewahyuan daripada Tuhan. Itu satu ini, kata pewahyuan itu diulang. Diwahyukan, Yesus menampakkan dirinya. Karena kalau kita tidak diwahyukan Tuhan sesuatu, maka kita akan tetap dalam kondisi yang lama. Saudara, emang enak seperti Petrus? Coba kita pause sebentar. Saudara coba selami, katakan selami. Selami perasaan Petrus. Petrus itu murid yang paling banyak bicara, betul? Petrus itu murid yang paling pemberi. Semua mereka bisa tinggalkan kau, tapi aku tidak. Wis, betul? Dia jalan di atas air. Wih, luar biasa. Tapi pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Kira-kira kalau ketemu dengan murid-murid yang lain, bagaimana perasaan Petrus? Coba, bagaimana menurut saudara perasaan Petrus? Hah? Malu. Saking malunya panjang, saudara. Malu sekali dia. Betul? Saudara pernah nggak dalam sebuah keadaan saudara malu sekali? Kau malu ketemu keluargamu, malu ketemu mertua, malu ketemu pasangan, malu ketemu orang lain.
Malu sekali. Karena ada pengalaman yang buruk. Itu seperti aib. Saudara, seperti memakai kain kabung. Saya malu sekali. Dosa masa lalu ini, perbuatan buruk ini, kejahatan ini buat saya sangat malu. Saudara dengar baik-baik. Itu seakan-akan semua reputasi Petrus hilang dengan sebuah kejadian itu. Hilang. Hilang. Karena kita memang manusia, kita cenderung untuk melihat kesalahan orang lain. Kita cenderung. Kalau orang punya 10 keberhasilan, kadang kita lupa. Tapi satu kesalahan, itu bisa menghapus 10 keberhasilan. Betul? Itu kita. Petrus, dengan semua kesuksesannya, dan tiba-tiba dia menyangkal Yesus. Enggak tahu lah ya. Nanti kita tanya para rasul itu di sorga. Obus dari Toraja, apa Ji? Saudara dengar baik-baik. Enggak enak dalam perasaan seperti itu. Coba dengar baik-baik. Saya tidak bernubuat. Dan saya nggak mau ambil contoh satu orang nama. Contoh, ada seseorang bernama X, Mr. X. Di gereja ini. Dia mengalami perkara luar biasa. Diberkati Tuhan dalam kuliah, pekerjaan, rumah tangga, boom, melejit, luar biasa. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tiba-tiba dia jatuh dalam dosa. Sudah tahu kecenderungannya apa? Dia akan lakukan seperti Petrus. Dia lari. Dia lari. Lihat ayat 2. Lihat ayat 2. Di pantai itu, katakan sama-sama, di pantai itu. Ingat ya, hal yang pertama adalah pewahyuan. Katakan pewahyuan. Untuk kita bisa keluar, di bawah Tuhan, keluar dari aib pengalaman buruk. Karena kalau tidak kita akan gelap. Kita nggak bisa lihat pewahyuan yang kita butuhkan yang pertama. Yang kedua, di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus. Siapa ini anak Zebedeus? Yakobus dan Yohanes. Dan 2 orang muridnya yang lain. 2 orang. Ya, 2 orang muridnya. Jadi berapa semuanya? Nathanael, 2 anak Zebedeus, dan 2 murid lainnya. Berarti berapa? 7, kurang sarapan. Katakan sama-sama, 7 orang. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Di dalam Alkitab, ketika Petrus bersama dengan yang lain, kemarin saya ketemu ngobrol dengan Om Doni. Curhat, karena dia ya oke, boleh nggak ini, boleh. Dia datang kan, dia curhat 2 jam, lumayan luar biasa. Saya cerita sama dia, begini, dalam pola pandang kekekalan bahwa semua ini sudah terjadi, kita seperti butuh flash disk aja, download apa yang terjadi di kekekalan. Saudara dengar, waktu Petrus dia tangkap ikan, dia nggak tahu bahwa dia akan, tanda kutip, menjadi pencala manusia. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan berjalan di atas air. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan melihat Yesus mengalami perubahan wajah. Dia tidak tahu bahwa dia akan menyangkal Yesus. Dan juga dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi soko guru. Dia akan menjadi yang namanya rasul yang akan membangun gereja. Menjadi pencetus gereja masa depan. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu tentang kisah para rasul. Di mana dia dipakai Tuhan bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Dan dia tidak tahu bahwa dia akan mati di salib terbalik. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Dia jalani peristiwa itu satu persatu. Dia nggak tahu. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Ini menarik. Sewaktu saya baca ayat firman Tuhan ini, di ayat 2 ini, kenapa 7 orang itu kumpul 7?
Ini bukan dunia perangkaan semata. Tetapi saya membayangkan 7 itu adalah lambang kesempurnaan. Kalau Petrus gagal pada waktu itu, maka dia akan membawa impact kegagalan gereja Tuhan, kegagalan murid-murid Kristus kepada semua murid yang lain. Karena apa? Lihat, ini yang terjadi. Petrus ini punya sense of leadership, bagaimana kepemimpinan dia sangat kuat. Ayat 3, lihat. Kata Simon Petrus kepada mereka, dia bilang apa? Aku pergi menangkap ikan. Siapa yang pergi menangkap ikan? Baca itu, siapa? Aku itu siapa? Petrus. Dia nggak ngajak orang lain. Tetapi dengar baik-baik. Saya sudah sebut tadi, 7 itu kesempurnaan. Kalau semua murid-murid yang lain, yes, Allah bisa buat cerita lain. Tetapi dalam konteks ini, apa yang terjadi? Petrus, dia bilang, kata mereka kepadanya, mereka ini siapa? Yang 6 orang lain tadi, ikut semua. Kegagalan Petrus mengimpact 6 orang murid yang lain. Saudara lihat, baca sama-sama. Kata mereka kepadanya, 1, 2, 3, kami pergi juga dengan engkau. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dengar baik-baik. Ini yang sering terjadi ketika kita gagal, ketika mengalami pengalaman buruk, kita buat sebuah keputusan dan kita narik orang lain. Suami, ketika kau gagal, kau tarik istrimu, kau tarik anakmu. Seringkali. Saudara, kalau bisa bilang murid ini, aku mau nangkap ikan. Kau pergi saja Petrus. Karena apa? Lukas pasal 5 udah kita bahas tadi. Yesus panggil Petrus bukan penjala ikan lagi, tetapi menjadi apa? Penjala manusia. Kenapa murid-murid yang lain yang 6 orang gak bilang, Petrus, ingat panggilanmu. Kau bukan penjala ikan lagi. Gak ada yang koreksi Petrus. Semua ikut. Hati-hati. Itu sebabnya ayat ini begitu kuat ketika saya mau khotbah hari ini. Seringkali kegagalan kita membawa impact kepada orang lain, mengajak orang lain gagal. Ini tabiat dosa. Dan Yesus selesaikan ini. Katakan, Yesus selesaikan ini. Ini terjadi. Saudara nggak percaya? Kan ini yang terjadi. Ketika saudara bermusuhan dengan seseorang, saudara akan cari teman sebanyak mungkin untuk musuhin dia. Bukankah perang dunia pertama, kedua terjadi begitu? Kenapa ada sekutu? Karena begitu. Benar. Perpecahan gereja juga gitu. Gak suka dengan ini. Dia ajak. Dia ajak. Dia ajak. Ayo, ayo. Benar, saudara. Dia ajak. Itu seperti tabiat daripada Lucifer yang mengajak sepertiga penghuni sorga untuk berontak kepada Allah. Dengar baik-baik. Pengalaman buruk Petrus ini Tuhan selesaikan. Yesus selesaikan. Karena ini akan berdampak kepada masa depan gereja, berdampak kepada kegerakan selanjutnya di Kisah Para Rasul. Itu sebabnya kok bisa pula 7 yang dibuat di sana. Dan menarik dikatakan, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Ingat, perahu yang sama. Saudara, ini saya belajar. Saya belum ke Petrus itu bukan orang miskin. Warganya. Dia itu pengusaha ikan. Dia pengusaha ikan. Waktu itu, katakan lalu naik ke perahu. Saudara, ini bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris dibuat the boat, sebuah penekanan yang spesial tentang perahu itu, yaitu menjadi penjala manusia. Dia kembali kepada perahu.
kita tanda kutip mengalami dosa kegagalan, kecenderungan kita adalah kembali ke hidup yang lama. Maka lihat, ada anak Tuhan ketika gagal, dia menyendiri, dia sembunyi, dia lari. Apa yang dia lakukan? Kembali kepada hidup yang lama. Mabukkah? Judikah? Pornografikah? Gosipkah? Dia kembali ke hidup yang lama, sama seperti Petrus. Makanya Tuhan mau selesaikan masa lalu itu. Dan itu dikatakan lalu mereka naik ke atas perahu, tapi malam itu, katakan sama-sama, malam. Sekali lagi, malam. Di Indonesia ada 3 jenis waktu yang paling sering, pagi, siang, dan malam. Saudara dengar baik-baik, di kitab Yohanes, seringkali yang Yohanes memakai terminologi malam sebagai bagian daripada terakhir fase kehidupan. Yohanes pasal 3 bagaimana Yesus digambarkan waktu malam-malam yang namanya Nikodemus datang berjumpa dengan Yesus malam-malam. Di akhir dari hidup Nikodemus. Yesus juga pernah berkata di Yohanes pasal 9 kalau tidak salah. Kita harus bekerja selagi masih ada siang. Karena akan datang malam, nggak bisa lagi. Jadi ini seperti pengalaman terakhir Petrus. Ini seperti settingan Tuhan terakhir bagi pengalaman burukmu Petrus. Ini malam terakhir di mana kau berkutat. Yesus, ini malam terakhir. Ini fase terakhir dalam hidupmu. Saudara dengar baik-baik. Saat kau dengar firman Tuhan ini, atas dasar firman Tuhan ini saya bernubuat atasmu. Kalau engkau mengalami peristiwa pahit, gagal, ada aib, ini malam terakhir bagimu. Karena besok Tuhan buat masa depan yang baru. Besok Tuhan buat pengalaman yang baru. Tangkap firman Tuhan itu yang dikatakan itu. Saudara dengar, lanjut. Mereka nangkap tapi nggak nangkap apa-apa. Ayat 4, ketika hari mulai siang. Hari mulai siang, it's a new day, hari yang baru. Berdiri di pantai, katakan Yesus berdiri di pantai. Sekali lagi Yesus berdiri di pantai. Saya katakan luar biasa. Saya membayangkan itu yang terjadi. Ketika malam tiba, ketika yang namanya puncak kegagalanmu ada, Yesus menunggu since the very beginning. Dia tunggu di pantai kehidupanmu dan dia berkata, aku mau bawa engkau dari kegagalan itu. Yesus tunggu di pantai. Yesus tunggu saudara. Itu yang dikatakan Yesus di sana. Yesus berdiri di pantai. Apa yang terjadi? Yesus lihat mereka. Saya yakin sekali Yesus tahu apa yang mereka ucapkan. Yesus tahu apa yang mereka rasakan. Yesus menunggu ini hari yang baru. Karena firman Tuhan berkata kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Dia ngomong seperti ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah siapa? Yesus tidak tahu, karena apa? Belum diwahyukan. Ingat baik-baik, belum diwahyukan. Belum dibukakan, mereka nggak tahu. Itu sebabnya tadi yang pertama kita belajar tentang pewahyuan itu. Ayat yang kelima, yuk sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai apa? Lauk pauk. Jawab mereka, tidak ada. Oke, coba. Kita orang Indonesia, kita selami ayat ini. Nangkap ikan sepanjang malam. Tapi sebelum itu, yang nangkap ini adalah orang-orang yang gagal. Sebelumnya mereka udah tinggalin yang namanya aktivitas menjala ikan. Dan tiba-tiba mereka menjala ikan kembali. Mereka mulai dari nol ya. Jadi mereka mulai, saudara tahu, saya yakin sekali fisik mereka berubah. Karena selama ini, mereka selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, nggak nelayan lagi. Mungkin mereka udah mulai masuk angin. Kagak biasa saudara. Karena benar, mereka tinggalkan itu. Lalu tiba-tiba, sudah sepanjang malam nggak dapat hasil. Saudara bayangkan, sepanjang malam ketika mereka menjala ikan. Saya nggak tahu diskusi mereka apa. Betul, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk? Jawab mereka apa? Tidak ada. Dengar, kira-kira bagaimana mereka menjawab tidak ada? Bagaimana? Apakah seperti kita? Tidak ada. Kira-kira bagaimana?
Alkitab langsung tulis lurus. Waktu dia bilang, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Saya akan lihat, betul? Saya lihat. Siapa itu? Betul? Saudara dengar baik-baik. Hal ini bisa jadi di perasaan mereka seperti mengolok-olok, betul? Betul? Udah nggak dapat sepanjang malam, hanya ada lauk. Cari kau sendiri. Kita sudah sepanjang malam tangkap nggak dapat. Enak nu minta-minta. Betul? Poreno. Lihat lu. Siapa itu? Betul? Sembarang tongi orangnya. Jadi waktu mereka ngomong tidak ada, enggak datar saudara. Perasaan mereka apa? Berkecamuk. Tapi mereka enggak tahu itu Yesus. Saudara baik-baik. Angkat kepala saudara. Kadang-kadang Yesus datang dalam rupa orang lain dan bertanya kepadamu. Dalam kekesalanmu, dalam kemarahanmu, kegagalanmu, kejatuhanmu. Kadang-kadang kita bisa berespon salah. Padahal kita tidak tahu, Yesus suruh dia. Lihat. Apakah Yesus bilang apa? Enggak ada. Ya udah, dia tinggalin. Saudara, Yesus itu luar biasa. Katakan Yesus luar biasa. Aduh, Yesus ini luar biasa. Dia sabar. Dia sabar. Gitu loh. Lihat ayat 6. Maka kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara dengar baik-baik. Ingat baik-baik. Saya sudah bawa saudara sejak dari awal. Waktu Yesus ngomong kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Ingat. Saudara, pasti ada di otak kita. Bukankah perkataan yang sama pernah Yesus katakan? Betul? Betul? Dan di situ tiba-tiba. Pertama. Lalu yang kedua. Dengar baik-baik. Saya yakin sekali lagi saya belum ke Israel. Saya buka Google. Danau tidak tempat-tempat di mana Petrus pernah bersama dengan Yesus. Dia bisa lihat Kapernaum di situ. Tahu Kapernaum yang kita pelajari minggu kemarin? Tempat orang lumpuh yang digotong 4 orang, disembuhkan Yesus. Kapernaum, Tiberias itu di daerah Galilea, saudara. Dia bisa lihat, bahkan rumah ibu mertuanya yang disembuhkan Yesus. Petrus dari danau itu bisa lihat yang namanya Bukit Indah, di mana Yesus ngajar tentang ucapan bahagia. Dari situ dia bisa lihat Betsaida, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari situ dia bisa lihat arah Bethesda, di mana orang lumpuh disembuhkan. Dengar baik-baik. Tetapi sepanjang malam itu, seakan-akan tempat itu berbicara untuk memanggil dia kembali. Tetapi dia dilingkupi oleh perasaan gagal, perasaan tidak layak di hadapan Tuhan. Aku sudah selesai, aku tidak punya masa depan lagi. Sudah dengar baik-baik. Menarik sekali. Tidak ada pemandangan seperti ini yang dialami oleh Yudas. Pemandangan Yudas hanya hakal damar, yaitu tanah darah di mana dia gantung diri. Saudara dengar baik-baik. Malam itu, waktu Petrus mungkin, dia lempar begini, set, dia lihat Kapernaum. Dia lempar kasar sini, set, dia lihat Betsaida. Set, dia lihat semua tempat itu pasti ada memori. Dia lihat yang namanya gunung transfigurasi di mana Yesus berubah wajahnya. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita kembali kepada memori masa lalu di mana kita mengalami Tuhan. Dan kalau Tuhan bawa kau ke sana, be sensitive. Pekalah bahwa Tuhan sedang membawamu kembali kepada sebuah perjalanan yang menyegarkan, yang lebih baik.
Lanjut, apa yang dikatakan di sana? Ketika ayat 6, maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Ingat, mereka ingat, Yesus pernah ngomong ini di Lukas Lukas pasal yang 5. Lalu mereka menebarkan jala mereka, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Peneguhan. Tadi saya kan pernah dengar suara itu, tiba-tiba terjadi peneguhan. Katakan sama-sama, peneguhan. Hati Petrus semakin, lihat ayat 7, lihat, saudara lihat. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, kira-kira siapa itu? Yohanes.